Orang Katolik, Salve. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam pengalaman hidup kita, mengampuni bukanlah hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Perlu diakui bahwa tentu kita semua punya luka masa lalu. Luka itu perlu dibicarakan, perlu dibereskan, dan jangan didiamkan atau dipendam. Karena jika luka itu terus dibiarkan, maka akan menjadi busuk. Luka hati hanya bisa disembuhkan dengan cara memaafkan dan mengampuni. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata demikian, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lihat, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengampuni sesama. Tuhan Yesus mau kita berjalan di jalannya, yaitu mengampuni tanpa batas. Tanpa pengampunan, kita tidak bisa ada dan tidak bisa terus hidup. Pengampunan mesti dilandasi oleh kasih, karena kasih adalah alasan kita hidup. Tuhan tidak ingin kita mengabaikan atau tidak mementingkan orang lain. Tuhan sangat mengharapkan agar kita memperlakukan sesama kita seturut Dia memperlakukan kita. Terkadang kita sulit menegur sesama kita yang bersalah. Kita mudah memakluminya. Sudahlah, salah itu manusiawi. Lalu kita membiarkan dia terus berada dalam rasa nyaman dengan kesalahannya. Tuhan mengajak kita untuk menegur sesama kita jika dia salah, tapi menegur dengan cara yang sopan, ramah, dan penuh kasih. Karena jika teguran itu tampak dilandasi kasih, justru akan melahirkan sakit hati, balas dendam, dan ketiadaan pengampunan. Terkadang kita juga sulit untuk mengakui bahwa kita salah. Kita sulit untuk mengucapkan kata maaf. Meskipun jelas-jelas kita salah, tapi kita tetap tidak mau menyadari bahwa kita salah. Kita bahkan memakai argumen pembenaran untuk bela diri. Di sini Tuhan menyadarkan kita untuk berani mengakui bahwa kita salah dan berani untuk meminta pengampunan. Terkadang juga kita sulit mengampuni karena kita masih suka menyimpan dan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain. Kita suka menyimpan rasa sakit dan dendam di dalam hati kita. Padahal itu dapat menghancurkan kita. Karena semakin kita menyimpan rasa sakit, itu akan menyayat hati kita. Dan pada akhirnya kita akan mengalami luka yang sulit tersembuhkan. Selama kita masih melihat orang yang melukai kita, dan selama kita masih melihat luka-luka kita, maka pengampunan akan sulit kita lakukan. Bahkan sampai kapanpun, kita tidak akan bisa mengampuni. Hari ini kita diminta untuk tidak mengungkapkan rasa sakit hati kita kepada orang yang telah melukai hati kita. Kita diajak untuk memiliki hati yang mau mengampuni. Kita mengampuni bukan karena kita merasa kasihan, tapi kita mengampuni karena keputusan. Kita dengan sadar memutuskan untuk mengampuni entah apapun perasaan yang berkecamuk dalam hati kita. Kita dengan sadar memutuskan untuk mengampuni dari hati, seperti Allah mengampuni kita dari hati. Sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa tidak mengampuni sesama kita. Bagi orang Kristen, mengampuni bukan pilihan, tetapi keharusan atau kewajiban. Ingat, tanpa rahmat Tuhan, kita tidak akan bisa memaafkan dan mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Kita perlu rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengampuni seperti Kristus. Semoga kita belajar untuk memiliki hati yang mudah memaafkan dan mudah mengampuni seperti hati Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.